Waalaikumsalam warahmatullahi biniyatil qabul wa tamamil ulisul mahmula ila hadratin sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi sifatin khassah ila ruhi imamina hujjatul islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa khususan ila ruhi imamina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa khususan ila ruhi imamina Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi wa khususan ila ruhi imamina Abil Hasan al-Asy'ari wa khususan ila ruhi imamina Abil Abbas al-Mursi wa khususan ila ruhi imamina Mu'allif Hajar Kitab Sayyidi Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari wa khususan ila ruhi Syekhina Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Kalamkayan Al-Banjari wa khususan ila ruhi Syekhina Abil Hasan Al-Nadwi wa khususan ila ruhi Syekhina Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa khususan ila ruhi Syekhina Muhammad Zaid bin Abdul Ghani wa khususan ila ruhi Syekhina Ahmad Zudi Anwar wa khususan ila ruhi Syekhina Abu Ahmad Fahmi bin Zamzam wa khususan ila ruhi Umi Muslim bin Muhammad Yusuf ila arwahi jami'an masyayikhina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa akhwanina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha al-karim tabashshahum birahmah wal maghfirah wa yu'inu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim ala tilkaniyah wa ala kulli man wa bisawtus salih wa ila hadratin nabi wa nabi wa ashabi su'atil fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahu sana'ul hasan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-maqam bi asyrafil adiyat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wal ajam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudatil umam ila dinil islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hdina ila siratikal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah, yang mana atas izin Allah kita dijumpakan lagi di masjid ini untuk sama-sama kembali memasang niat di dalam hati seperti biasa, sengaja aku menuntut ilmu karena mencari dari Allah. Kemudian kita pasang niat juga sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah, dan sengaja aku menunggu sholat isya karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang menuntut ilmu itu semua dosanya dihapus oleh Allah. Amin. Allah angkat derajat kita di surganya, Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya, berupa rezeki yang halal di dunia dan rezeki yang menyampaikan kita ke surganya. Dan mudah-mudahan rezeki itu Allah sertakan dengan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, serta ketetapan iman, sehingga ketika kita menutup mata dalam keadaan Allah ridho, kita pun ridho, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan taklim kita kitab Syarah Hikam li Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharain amin. Al-hikmatu rabi'ah wal arba'un. Hikmah yang ke-44. Ada perasaan 44 hikmah saudara. Dan ada nang sampo. Amin. Karena ini sebutin hikmah itu luar biasa. Ialah kata-kata hikmah lah hikmah.
Jadi hikmah ke-44 ini berbicara tentang kata beliau, ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Tidak bisa dikatakan sedikit amalan yang terbit dari hati yang zuhud. Meskipun sedikit kita lihat 2 rakaat artinya sholatnya, tapi hatinya itu zuhud, jangan dikatakan sedikit. Sebaliknya, wala kasra amalun baraza min qalbin raghib, tidaklah bisa dikatakan banyak satu amalan yang terbit dari hati senang dengan dunia. Dari sini beliau mengingatkan kita, bukan masalah mendekati Allah itu lewat banyaknya ibadah, tetapi bagaimana hati kita dengan Allah. Masih Allah dunia, apa saja selain Allah dunia. Bini dunia, anak dunia, duit dunia, pangkat dunia. 2 itu aja kena bertarung di hati. Dan ini penentu apakah amal kita pahalanya banyak atau kadar dalam sini. Akhirat dengan dunia seperti itu. Ini contohlah kopi, nyala bismillah. Ada bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kopi kalau kita rasakan masih rasa kopi. Ya, coba secangkir minum kopi, isi gulanya 1/4 kilo, masih terasa kopi lah. Nah, jadi rasa kopi itu hilang, ini dapatnya apa? Gula. Maringin manisnya sampai nih apa gusi ya, sakit. Yang gula kalau manis itu sakit gusi. Nah, itulah gambaran ibadah. Ketika dorongan kita yang besar itu dunia, meskipun amal ibadah kita itu terlihat banyak, sedekah kita itu hitungannya berapa jam? Modal mencalek itu berapa jam? Minta maaf, bila ada caleg lah, tapi bila ada caleg hadir di masjid, ya Allah, sebelum pencalekan dasar hadir di masjid coblos. Uang itu kan diulang-ulang. Dasar sebelum mencalek sudah lawas di masjid. Kaum mencalek ke dopok aja. Kamu bisa ada di masjid lagi sih. Kita lemen. Itu takdir Allah lah, yang penting niatnya. Sama mencalek begitu. Ya, terlihat apa? Cinta pangkat belum tentu. Gurunya Gus Bahar itu sudah menjabat, pernah jadi anggota dewan, Bahmon Mangkaramat, pernah jadi MPR, banyak tuh Sidin tuh menjabat di pemerintahan tuh ya. Sidin di kemana bisa juga Sidin rasanya bagian kasih haji, makanya Sidin ngajak haji 7 tahun. Yalah Sidin meninggal pun pas haji bangun memang kuburnya dibongkar dan artinya kata kawan juga tidak memponis. Jadi bila terbit dari hati zahid, anti zahid itu apa? Zuhud itu kalau kita lihat maknanya, ujar Habib Ibrahim bin Smed, ya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smed, ujar Sidin, zuhud itu adalah tarku ragbah pihak, bukan tarku dunia. Tarku ragbati di dunia, meninggalkan rasa gemar
dengan dunia, bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan rasa aja. Ini dibahas rasa. Paham ya? Lo dirasa lo. Nah kayak dia merokok, yang mana? Siapa? Ada kalau bisa merokok lah. Ya ada. Ini orang merokok tuh lo lihat dia kayak kenyamanan badan. Nah, ya. Padahal bagi memain ini 2 jam bawa merokok. Yang rasanya padahal apa rasanya pahit. Ada nyaman ini, ya lah, cumannya rasa. Kita gitulah, bila makan ada rasa apa-apa, nak mati. Nah, kada nyaman lagi, kena covid jadi nah ya covid, bujur tak. Ini ada pulang hafal covidnya lah, mencongol pulang kada dihilangin pulang. Pas pemilu mah congolnya, model bakal nah. Pas pemilu mah congolnya, kayak diatur rasa. Nah jadi yang dibahas itu rasa dengan dunia, bukan meninggalkan dunia. Kayak apa meskipun dia menikmati dunia, terlihat menikmati dunia, tapi sebetulnya dia menikmati akhirat, bukan dunianya. Rasa itu kan ada rasa dunia nanti pandangan, tapi rasa akhirat. Maka kalau dia memandang rasa itu ke akhirat, dia memandang Allah. Nah, ketika memandang Allah, apapun yang diberi Allah, nikmatnya apa aja nikmat, sehingga hidup itu ada stres mengalir, jalan. Nah di gawian ini gitu, diambil luar, ada lagi begawi di situ santai ini dunia. Ya Allah, aku begawi semalam itu memang menjalankan perintah Allah. Nah aku pandang tuh Allah, ya Allah menyuruh. Bapak siapa gajinya, ingin manakah begawinya. Jadi pas dipecat santai mukanya. Jadi terus apa yang biasa aja muka aku pecat. Musim covid dulu adalah, nah, kenapa tuh bos saya berarti habis rezeki belum sini, nyamannya itu. Jangan bos, jangan dipecat bos. Di bos dari gawian bos, belum siap apa aja bos saya. Ya cuma bosai terus tuh, bosai. Orang yang mengerjakan dunia itu terlihat dunia tapi menikmati akhirat. Di mana ketika dia bekerja dunia tidak nyaman lagi akhiratnya, dia tinggalkan. Ada biar orang datang ke ulun, Ustaz, ulun ada gawian, ulun terima, ternyata Ustaz Bang Ali sembahyang. Bosnya ini lain, ada satu server, ada satu sinyal beda agama. Lalu saya ulun hantar minta izin tak kawa, selesaikan targetnya. Belum tiap rasa nyaman lah tiap situ, rasa kata nyaman saya gaji pak, nah itu saya gajinya berenang. Berarti iya nih rasa nyaman di gaji, rasa nyaman di akhirat. Itu kan saya bingung lah. Belum ada pun sudah berucap 2 bini, jangan bini di latihan anti pegawai situ kayak apalagi ulun kami sama nang bini juga, sama kali gaji ganal sudah. Yalah. Nah kalau sudah nyaman di dunia itu udah kayak apa akhirat ada pedulinya, tetap sembahyang aja menjamak. Jangan lawan asar, ada yang di jamak, jangan asar maghrib, jamak. Soalnya mereka pas maghrib, jangan ada sembahyang, asar ada sembahyang maghrib, tapi untuk lawan sembahyang santai aja. Nah inilah letak di rasa, karena rasanya dunia, maka meskinya menggawi akhirat nilainya sedikit, ya kah? Man kana yuridu hak satunya nuktiha minha.
Barang siapa yang pengen ya kan, dunia, keinginannya itu adalah harta dunia, ujar Allah Ta'ala, nu'tihi minha wa ma kana lahu fil akhirati min nasib. Jadi barang siapa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha, lalu ujar Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang hendak dunia balik sugi, asal sugi, tapi di akhirat ada datang. Nah, ada datang. Artinya ada dan akhirat itu kada bernilai sama sekali karena niatnya dunia, tapi ada juga tetap bernilai tapi luar. Oleh karena itu kita harus paham, zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan rasa gemar dengan dunia. Di mana buktinya? Nak bukti apa? Bila hilang santai moa. Tuh, santai aja bukannya sih dia. Ada nang gasah terus tak? Ya kan? Santai aja. Bini meninggal santai aja sih dia. Santai aja. Yalah. Nang bini juga laki meninggal santai aja. Maksud santai itu hati, muha harus sedih dong. Mamulah di mana letak anu perasaan, bukan perasaan enggak kowe. Maksudnya dua Allah Ta'ala kena kadang apa perlu besar. Yang mulai stres itu karena dunia itu balik terlalu dalam. Ini bila tak cocok terlalu dalam mencabut sakit. Betul tak? Soalnya masuk obat. Soalnya bila dalam mencabutnya dengan sakit. Tapi bila sedikit aja jalan nyaman. Jadi bukan masalah kehilangannya, tapi masalah seberapa dalamnya. Namun kehilangan tapi kada dalam santai aja. Karena lain itunya motivasinya. Motivasinya adalah akhirat. Nah, di situ letak ganal kadanya pahala seseorang. Pian ba amal niatnya dapat bidadari, dapat surga. Nah, bidadari itu sebetulnya pahala akhirat, bujurah. Dapat surga pahala akhirat, tapi tetap makhluk itu. Karena makhluk ubari ya Allah, untung diberi surga. Ya Allah, tapi itu hujah. Makanya Abu Yazid Al-Bustami bermimpi, dalam mimpi Sidin ini masuk surga. Surga Sidin ini luar biasa. Cuman Sidin maitihi kadada muha anak murid kadada. Jadi mana murid kok? Ada tak lihat di surga nih? Ya Allah, mana jamaah ulun? Ulun bila jamaah ulun kadada di surga, ulun cari. Ini ulama tuh kayak itu. Cari sampai masuk surga ya Allah. Ujar Allah Ta'ala, tenang. Masuk surga. Mana? Surganya di bawah ikam. Bapak, kenapa jadi di bawah ya Allah? Inya niatnya menggawi bidadari. Lalu turun Abu Yazid Al-Bustami nih melihat, no papadaan menggawi hartan baituan bang, itu jangan digawi. Ada ingat lagi doa Allah Ta'alanya? Ayo, dua paguruan kan nggak ingat lagi siapa pian jangan. Tahu pian nih lah. Bila sudah asik tuh ingat juga kah? Jadi ujar Abu Yazid Al-Bustami, ya Allah, kayak itu kada papa lah ya Allah, kada hiran lagi dua pian. Ya Allah Ta'ala, kada papa aku maklumi. Nya dasar aku mah iming-imingi. Kasihan nih ya Allah Ta'ala. Lagi di dunia kada kuah poligami. Di akhirat nih Pak. Nya sudah di akhirat tuh pasti poligami, pasti kada mau kada. Memang kayak itu sudah aturannya. Nah, iyalah. Nah itu tuh sabarlah. Bismillah. Jadi niatnya Allah Ta'ala aja biar. Namun sebatas ingin tuh jadi bari. Itu masih untung surga.
Nah orang nih niatnya dunia aja. Nah rajin menyumbang masjid, kenapa? Ayo, kenapa nyumbang masjid? Ini tadi minta bagiakan 2 ketua masjid gambar sidin. Ya Allah, ulun pernah pian ketambilahan tahun 2000, ulun tuh kawin 2007, 2004, 2005, 2006 nih kan kalau lawasan kawin sudah tuh 2006 rasanya, 2004 ya 2007 mamanya yang pemulaan itu 2007 pian 2 tahun rasanya 2008 tuh ulun ada safari dakwah di Tembilahan Riau. Pas pencalekan situ si Mano anggota Dewan, rupanya ada banyak tuh jadwal ulun, ada salah satu masjid nang ganal, jadi ulun diminta ceramah, minta maaf stop aja ada caleg hendak minta izin bapandir. Ulun takajut nih, ya ulun mbah aku kaceramah lah seteh apa minta maaf seteh aja ngalih aja sudah ketua aja nyuruh aja inggih kada apa-apa julun, yang penting sidin hadir nih. Jadi sidin manut pang kampanye ulun dengarkan julun, ulun tembak nih pokoknya ulun sekali nembak sekali aja, soalnya ulun lain uang situ juga bujuran ulun lihat kayak itu. Mbah Tontong giliran ulun hanyar ulun baca ceramah sudah ulun singgung dah bejauh sidinnya. Nah julun culas ulun mendengarkan sampai Tontong sidin salinya bulik kurangnya. Ayo ya cocok juga kawan ulun nih nang tukang bawa nih juga tim suksesnya sekalinya. Mbah ulun takoni sekalinya pian terpilih. Ulun nikam semalam jadi tim sukses dibari napa komputer aja. Pesantrennya itu diberi komputer oleh anggota dewan nih. Komputernya berapa unit? 1 aja komputer bakas pulang jauh. Julon. Nah ini niatnya, ya Allah, niatnya ini menyumbang, tapi niatnya apa? Itu dapat itu aja, udah. Ya Allah, tupang kamu jadi anggota dewan tupang sudah pahalanya, jangan mahar pahala lagi. Nah rugi kita. Jadi patokannya barometernya apa tadi? Nah di hati kita rasa tuh kemana? Bila terlalu banyak rasa dunianya, akhirat gini jadi niat dunia. Ya Allah, makanya alhamdulillah Masjid Nurul Iman itu termasuk bagus manajemennya lah. Bukan ulun minta maaf sebagian ada nang masing-masing gitu, nah masing-masing tuh nih sumbangan jar aku aja mengelola aja ini kami aja, jadi pemasukannya apa inya mengelola inya jual nang memperseninya, semestinya kan masuk seberataan pada akhirat tuh amun salah niat napa kabar. Nah itu ada kegampangan pian. Nah oleh karena itu nang menyebabkan kita jauh adanya dua Allah itu tergantung hati kita. Baik, coba kita lihatlah zuhud nih. Zuhud itu pulang ujar sidin terbagi kepada 3. Ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini ulun memaknai zuhud supaya kita pian paham nih. Ulun pakai kitab yang lain juga. Pertama, zuhdun fil haram. Nya dunia itu terbagi 3. Ada haram, ada syubhat, ada halal. Ada haram, ada syubhat, ada halal. Dunia itu dibagi 3. Nah, zuhud itu pun dibagi 3. Zuhud itu kan meninggalkan bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan gemar dunia. Yalah. Zuhdun fil haram. Nah, kalau zuhud pada nang haram itu memang dasar ditinggalkan sama sekali. Ada hati hijak ada. Hati kada hendak, kemudian anggota pun kada hendak. Itu zuhud pada haram dan hukumnya wajib. Bila melihat bebinian atau bungas, ya Allah, misal nih ada bebinian bungas,
lewat di hadapan pian marawa pulang 2 pian lancak bener datang ke ke toko pian. Ada sepatu yang cocok 2 ulun lah. Mau kaya ke batis aja. Maitihi namanya berjualan sepatu bang, minta maaf lah. Menggetar melihat putih benar batisnya. Nah maitihi putih benar. Kaingatan batis nang di rumah tah. Mirip batis lakian. Nah ya sudah tuh. Iyalah. Tapi haram tinggalkan. Iyalah haram. Kada boleh. Pertama hati kita jangan ada hendak. Yang kedua anggota tubuh kita jangan hendak kedua. Nah, astagfirullah. Nggih Bu, nggih. Berdasarkan nomor aja pian langsung sadangi kada usah membuka kaki pian lah, apalagi sampai ke paha-paha kada usah Bu. Menyingsing sampai aja tangkat paha ya Pak. Tuh hanya berjual sepatu. Kayak pamun pian berjual BH kan. Maai bari takutan benar langsung ukuran nang kaini ya. Langsung ditampayakannya ukuran nang kaini ya adakah ya. Langsung taungap aja. Ya Haji Bambang langsung taungap aja. Nah ini itu haram. Karena haram apa? Bukan hanya hati, jangan sampai hendak. Zuhud kan? Zuhud itu arti maknanya meninggalkan. Tapi fisik wajib meninggalkan. Fisik wajib meninggalkan. Itu kada ada istilah yang penting hatiku kada hendak ya Allah walaupun aku memakan nang haram-haram ada mau itu. Ada mau. Tetap kita tinggalkan. Nah jangan jolong duit. Nih makabat. Anulah tolong bener nah. Apotekku ini perlu benar obat generik. Cobalah, ini kan kawah aja situ nang menulis kan situ nang tanda tangannya kepala BKKBN-nya kan situ BKKBN lah. Pian, karena ada aja pian 10 juta sebulan ulun bari. Yalah. Anggaplah nih kayak jual beli juga pian gitu nah. Haram kalau tak haram lah. Hati itu hendak asalnya jangan. Kemudian duitnya jangan diambil, jangan ambil. Tapi hatiku kada udah mau itu haram itu. Jadi hati kada hendak itunya pun ditolak. Ya jar ulun nang almarhum paman oleh bini ulun kepala BKKBN sidin di Amuntai lawas. Rumah di Amuntai itu pinggir sungai hendak rombih rumah sidin. Nah. Kendaraan kayak ulun tuh kurang lebih kepala BKKBN. Aku bahaskan aja sidin almarhum ulak tuh kami iya ulak. Aku bahaskan aja jaka hendak nih sugih dah lawas. Hendak aku aja sidin. Nah itu zuhud tuh. Dan ini wajib ya lah. Nah kayak pian dijulungi serangan pajar nerima kada? Nerima kada? Nerima kada? Kada? Iya gerang. Bu. Nerima kada? Uang bari aja Pak Haji terima. Ya Allah. Ya ini nyembari kan cuman ada gambarinya sita. Iyalah. Nah, terima kan ya baik sangka lah kita. Baik sangka ini ikhlas ya lah. Cuman sebuting pesan ulun jangan dicoblos. Karena bila pian mencoblos hukumnya sogok. Ya lah. Tapi bila pian kada mencoblos hukumnya jadi sedekahnya. Jadi supaya caleg tuh berpahala, ambil hadiahnya, jangan coblos uangnya. Jadi sedekahnya. Ya lah. Sekalinya baru tuh datang boleh kakan jampun kok. Orang nangka itu sekali dijarai. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi haram itu harga mati lah.
harus ditinggalkan. Hati kada hendak, kemudian anggota tubuh pun moh ya orang Jawa bilang, moh kah? Moh, nah, itu. Iya loh, moh. Nah, itu. Ya. Yang kedua, ada masalahnya itu zuhud jarsidin fi syubhat. Syubhat nih remang-remang antara halal dengan haram. Kayak apa itu? Ayo, antara halal dengan haram. Nang kaya mangga tetangga, dahannya itu wadah pian, mana labat pulang situ, daunnya tuh berserakan wadah pian, kebetulan buahnya ada juga. Menurut fikih itu boleh diambil hak pian, tapi menurut tasawuf ada boleh, karena akarnya di tanah tetangga. Tapi jar fikih boleh. Lalu pian nih delima apa bertempur batin tuh apa? Dilema. Oh ya, dilema bukan delima, buah gitu. Dilema, wes. Dilema hati ini bertempur, itu syubhat. Ketika hati kita nih halal kah, haram kah? Ujar guru si anu haram. Ya kalau ujar guru si anu halal, itihi dulu. Oh guru si anu bapandir pikih halal lah. Oh guru si anu bapandir tasawuf haram. Karena hati-hati itu syubhat tinggalkan. Tetap kawan. Ambil nungkar aja gini ya Allah daripada mutik iyalah. Nah, kalaupun pian taputik bepadah bahasa. Padah. Ulun minta maaf, minta rela, kan buah pian itu tak wadah ulun. Nah, tak wadah ulun. Jadi daunnya wadah ulun jo ulun sapui. Jadi ulun putih kai kada bepada semalam. Cuman ujar guru, hukum fikih boleh, cuman tasawuf kada boleh. Jadi syubhat. Nah, ulun minta halal, minta rela. Jadi jar ampun mangga. Oh, enggih kada apa-apa, enggih. Berapa gram pian memutik? Ada pang 3 karong. Mundai jarang ampun mangga kada terasai lagi kami, itu lain subhat lagi nyentah 3 karong dasar juga. Harus bujur-bujur minta halal gitu, kira-kira menghalalakan orang kada biari jurang 3 karong mangga ada nang gempangan. Itu syubhat. Ulun ambil contoh ini luar biasa kisahnya. Bishr Al-Hafi meninggal dunia, lalu diisi saudari perempuan. Nah, saudari perempuan Bishr Al-Hafi ini mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini murid Imam Al-Bishri. Kalau belajar fikih 2 Imam Syafi'i, belajar ma'rifat 2 Bishr Al-Hafi. Mantan ahli maksiat tapi jadi wali nang sidin ketemu ayat Allah, nama Allah di jalanan di sapui sidin dan nak sidin rela gara-gara ngintu sidin diangkat jadi wali, tobat tinggalkan sidin minum khamar, itu bakal amat sidin. Nah, paguruan Imam Ahmad bin Hambal, jar Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya kangen dengan Allah, saya akan datangi guru saya Bishr Al-Hafi, dia akan bercerita tentang Allah, maka aku akan merasakan kenikmatan. Bishr Al-Hafi. Jadi meninggal Bishr Al-Hafi, ada anak dang sanak Bishr Al-Hafi, saudari perempuan datang. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, ulun 4 betakun, ulun ini gawiannya menenun baju, menenun kain. Lalu waktu ulun menenun kain ini cahayanya tetangga ka ulun. Nah, karena cahaya tetangga lampunya tuh tanyarak, orang sugih dihiga sampai ka ulun. Kan minyak kalau bahari tak sampai ka ulun. Nah, jadi sampainya tuh ka teras ulun. Jadi ulun setiap menenun malam tuh ke teras. Nah, ke teras, tapi teras ulun gurui teras ulun, lain teras tetangga, teras ulun. Karena cahaya lampu tetangga tadi ke ulun. Jadi ulun kada menyucu lampu lagi, jadi ulun ke teras menjahit. Kayak apa hukumnya guru?
Hukum fikih boleh, itu namanya asar. Asar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan jadi milik bersama. Contoh, bayang-bayang. Ini ada pohon lah, pohon urang. Ya kalau lalu pas panas siang jadi kenawangan, pian mah andak mobil di situ. Jalannya jalan umum, tapi dahan pohon urang tadi jadi kenawangan. Itu apa hukumnya? Halal. Itu asar. Asar itu halal. Sama cahaya. Cahaya kita ada mencuntan, adalah mencuntan cahaya. Cahayanya datang surang, tiwas kanyarakan. Ya lah. Tapi karena ini saudarinya Bishr Al-Hafi itu orangnya warak nih menghindari syubhat. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, pian baik ke dalam, buka lampu pian, nah jahit pian. Kenapa? Karena dang sanak pian itu, di rumah pian itu pernah hidup orang yang paling warak sedunia, yaitu Bishr Al-Hafi, guru ulun si Dinta. Padahal kalau orang nang wah ini pian banyak benar bila menghormati anak tuan guru, model kayaknya tuh disenangi dengan cara syubhat gini julung. Kursus kompol sarik waktu anak sidin dijulungi PS. Ingat dulu di pengajian sarik sidin. Padahal niatnya menghimungi lo. Mau kita mengikuti abahnya kayak Pak, dan sanaknya kayak Pak. Nah ini makna zuhud yang kedua, syubhat dihindari. Pahamlah. Kemudian yang terakhir zuhud yang halal. Apabila di atas keperluan kita, di luar keperluan kita. Jarsidin namanya zuhdun fi mazada ala qadril hajat fid dunya minad dunya. Yaitu orang itu zuhud terhadap yang halal. Halal itu boleh. Tapi ketika hajat kita sudah selesai. Makanya Nabi itu bila makan apa? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tujuan makan apa? Supaya jangan lapar. Tapi jangan juga terlalu kenyang benar. Itu konsepnya. Kenyang boleh lah, boleh. Sarah pian hendak 3 piring kan nasi pian juga. Ya kah? Halal. Tapi nang dilajari Nabi supaya dunia ini jangan terlalu barikit sebelum setelah hajat kita selesai, di luar hajat dah dosa. Santai aja. Pian beli mobil, yang penting kau benaung, bujur kah? Ada hujan panas, udah selesai. Yalah, melihat orang Alphard hendak jual, duitnya aja ada sanggup. Ujung-ujungnya apa? Mengaridit. Jangan, itu namanya di luar. Tapi boleh, siapa yang melarang? Kada haram hukumnya pian mengaridit, karena sarik dulu. Beban mengaridit nih, sampai lawang aja berbunyi kredit ya. Bila tiup angin lah, boleh, halal. Tapi kalau masalah zuhud apa? Nah, bagusnya supaya dunia jangan terlalu dalam, itu nang hajat saja. Makanya ulun sering mengulang-ulang, Allah itu ketika sayang dengan hambanya, dia akan memberi kita di saat kita perlu, bukan di saat kita mau. Karena kalau di saat kita perlu, Allah kasih, kamu perlunya ini saja sebetulnya, udah. Tapi kalau di saat kita mau kasih, kita mau kasih, itu Allah tidak sayang. Itu namanya istidraj. Nang bukan hajat kasih. Ibu-ibu nih bisi sepatu 100 nyaman gak ada memakai. Bu, bisi sepatu 100 nyaman gak ada memakai. Lingsak tangan. Batis nih ya, besok ganti pulang. Itu namanya di luar hajat. Sebagai penutup, orang nang zuhud nih sampai begawi dunia ada dunia. Itu ada di dalam kitab Ma'alimu, di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini sebagai penutup, sudah jannah. Jadi Imam As-Sariyus Saqafi berdagang sidin, berjualan kacang almond, al-laus. Dalam kitab tuh al-laus tuh kacang almond. Nungkar sidin banyak, sidin model berjual partai.
Sidin modalnya 60 dinar. 60 dinar. Ya kah? 60 dinar itu kalau 1 dinar 4 gram emas. Emas wah ini berapa? 4 juta. 4 juta kali 60 berapa? 60 aja kali sejuta 60 juta. Nah, 60 juta kali 4 120 juta. Berarti berapa tuh? 240 juta. Modal sidin nukar kacang almond. Imam Asy'ari Sakati berdagang sidin. Modalnya banyak juga 250 juta. Tapi sidin berniat kenapa? Aku jar sidin niatnya bahujung 6 dinar aja. 5%. 5%. 6 dinar itu 5%. Ya. 60, 10 lah. 10% lah. Sidin kada 6 dinar minta maaf 3 dalam kitab tuh 3 dinarnya pokoknya 5%. 5% berapa? 3. Pas sidin berjual karena stok banyak, tagana di rumah ya beberapa hari lah. Ada datang maklar dalal model kayak pemborong. Karena sidin nungkar jual pulang. Datang nih wali juga. Datang. Guru aja. Ulun nompat nungkar pian. Ulun borong. Allaus pian nih nah. Berapa? Ujar Imam Syarif Sakati, aku nukar 60 dinar dan aku hendak bahujung 5% aja 63 dinar bayari. Guru wayah ini jumlah anpun pian nih wayah ini 90 dinar harganya. Amun pian berjual 63 kamu rahan inya kan barang bisa benaik kok harga pasarannya 90. Jadi ulun bayari pian harga pasaran lah. Ujar Imam Syarif Sakati udah mau ke itu kenyamanan ikan padahal lain kenyamanan tuh apa? Kenyamanan ikan kebanyakan dari aku hujungan. Kenapa? Siapa nang banyak memberi hujungan, itu nang banyak dapat pahala. Nah, itu. Jadi aku nih jar sidin 3 dinar aja berhujung. Aku hendak 3 dinar. Jadi biar naik kah sudah harganya, tetap kujual harga asal 60 modal kok 3 dinar hujungan kok ngintu aja. Ada gurai zolim ulun 2 pian. Aturan main perdagangan tuh dasar kaitu berapa harga pasaran di ulun julung. Kada aja Imam Syarif Sakati jangan sekong kada juga nggak tuh kayak apa kita kada jadi lucu yang berdua nih lucu wali kedua-duanya. Padahal bila orang menjual pasaran 90 dinar nang menjual ini 63 bisa kada menyambat harga pasaran ya Allah. Situ aja kalian berjual makasih sah kada sah. Tapi pikirannya bukan masalah menjual, bukan hujungan, pahala. Makanya lah yang berdagang ingatakan lah biar bahujung sedikit. Ya kalau yang penting orang senang. Nah, pian modalnya berapa misalnya? Nih jual tas misalnya, ya Allah lah, jual tas nih. Modalnya 50.000. Ya Allah. Nah, pian mandak 100, boleh. 100% pian naikkan boleh halal itu ada dana haramnya ada. Ya lah, nah aja pian. 100.000 aja pian jual berpahala karena pian cari nafkah. Tapi banyak adanya pahala tergantung niat akhirat. Ujar pian ulun berjual 50 modalnya 50. Jadi kalau 10% kan 5.000. Kalau 5% berapa? 2.500. Jadi harganya 52.500. Adalah nang berdagang kayak itulah. Jamin gak ada. Gue banyak lah. Nah, ada sanggup kita kayak Imam Asy'ari Sakati kada sanggup. Ada papa kita itu barang. Ya Allah, harganya 100 tasarah pian boleh menawar. Jadi jarang ini kan 50 gin lah aja. Belum sampai lagi
dasar bujur belum banu pian belum sampai bingung ulun belum sampai modal kah belum sampai kehendak inya belum sampai modal ya kala nah jadi 60 ya Pak enggih ayo ha bujung 10 jauh sih nah itu maksudnya berarti nang kehendak pian 40 ada kabul tuh kan 40.000 lagi tuh sebenarnya bujung tapi pian 60 aja maka 40.000-nya tuh tetap di ujungnya Allah tetap pian mandak 100 orang menawar 60 pian lapas cuman wayah ini pulang pedagang bisa sarik yang lain merusak pemasaran ini jar pulang yang namanya jual beli itu sah-sah aja mandak seapakah cuman kalau kita membaca kisah-kisah bubuhan wali itu sampai berdagang aja niatnya pahala pahamlah nah itu nggih nah sekurang-kurangnya zuhud yang mana pian zuhud yang mana mun zuhud nang tadi berat leh zuhud nang haram tuh dasar wajib syubhat dulu dilatih ya Allah nang zuhud paling tinggi apa tadi yang halal aja dibatasi karena bila semakin banyak mengambil nang halal maka semakin berkurang pahala di akhirat meskipun tetap dapat pahala paham nggih mudahan kau mengamalkan ulun banyak minta ampun minta maaf minta halal minta ridho kesimpulannya zuhud itu nang maulah orang bahagia kada bahagia ya lah kehilangan dunia kenapa jadi sakit hati sengsara karena dunia telah dalam berada di dalam hatinya jadi santai aja muhanya lah nggih yang mana menyambat ustaz nih kan dasar nyaman mudahan kau mengamalkan amin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.